Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog, dan kita akan ngobrol nih secara santai, tapi dalam koridor topik-topik keagamaan yang ada di Indonesia. Tentu saja output atau tujuan dari perbincangan yang kita lakukan adalah menerapkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Di tengah keberagaman, di tengah perbedaan di Indonesia, bagaimana kemudian kita mampu memiliki satu kemampuan untuk mengharmonisasikan di tengah perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Dan dengan siapa kita akan berbincang dan temanya apa nih pada kesempatan kali ini? Nah, sebelum saya kasih tahu kepada para pemirsa semuanya, saya selalu ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia untuk menjaga protokol kesehatan. Tetap kita harus waspada nih ya, tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, yang belum vaksin ya, apalagi yang belum booster nih sampai sekarang. Nah, mari kita booster, kita tetap jaga dan tegakkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala penyakit dan virus yang ada di Indonesia. Nah, seperti tadi saya sampaikan, saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Pendeta Martin Lukito Sinaga. Pak Martin, sehat Pak Martin? Sehat-sehat Sultan, senang bertemu. Siap, Pak Martin ini sebagai dosen ya. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Dan kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Pak Martin seputar tema penerapan 9 buah roh dalam kehidupan. Seperti biasa Pak Martin, kita akan berbincang seputar tema yang tadi saya sebutkan, tentu dalam kerangka bagaimana kemudian kita bisa saling mengenal, kita bisa saling belajar agar pesan-pesan universal bisa kita tangkap. Tentu. Bukan hanya pada satu agama atau kelompok tertentu, tapi bagi seluruh agama kita bisa saling mengharmonisasikan. Nah, tapi sebelum kita bahas dan masuk ke temanya Pak Martin, tak kenal maka tak sayang ya Pak Martin, ya kan? Mungkin tadi saya sudah perkenalkan sebagai dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, tetapi mungkin pemirsa nih mau tahu aktivitasnya, kesehariannya, kemudian selain menjadi dosen ada latar belakang yang lain yang mungkin bisa dikenalkan secara langsung. Silakan Pak Martin. Ya, terima kasih Sultan. Salam saudara-saudara. Saya Martin Lukito Sinaga. Tadi sudah dikatakan mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi itu untuk mempersiapkan calon-calon pendeta di gereja Kristen. Tapi saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara untuk mempersiapkan calon-calon romo, calon-calon imam Katolik, dan saya juga terlibat di apa yang disebut masyarakat dialog antar agama, sehingga saya banyak sekali punya rekan-rekan muslim begitu ya, sambil saya juga membantu apa yang disebut usaha-usaha pembinaan ideologi Pancasila sebagai tenaga yang sering menulis, tenaga yang sering membantu proses-proses penyediaan dokumen-dokumen. Mungkin itu cukuplah ya Pak Sultan. Jadi memang sebelum jadi imam di agama Kristen ya? Ya, atau Katolik kalau atau imam. Katolik, oke. Ini Pak Martin dulu yang nyeleksi nih. Ya, nyeleksi dalam arti saling belajar lah. Oke, saling belajar. Luar biasa sekali. Berarti sangat pakar narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah, tentu kita akan tanyakan mengenai penerapan 9 buah roh dalam kehidupan. Apa saja 9 buah roh itu dan sebetulnya apa itu? Oke, kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Martin. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Masih dengan Pak Martin. Pak Martin, ini kan memang setiap umat Kristen diminta untuk menjauhi keinginan duniawi. Yang juga diharapkan menerapkan buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari, Pak Martin ya. Nah, ini kan buah-buah roh ini sendiri merupakan tanda kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang Kristen. Ya. Nah, sebelum kita jauh membahas butir-butir dari tiap 9 buah roh itu, kita harus pahami secara dasar nih, sebetulnya apa buah roh yang dimaksudkan itu. Silakan Pak Martin. Seperti menemukan
asbab al-nuzulnya ya. Iya, asbabun nuzul, betul sekali. Sebab adanya ungkapan ini Yap, menarik sekali, betul. sebab memang Sultan ini diutarakan oleh orang bernama Paulus. Oke. Nah, sebelum Paulus menjadi Kristen, dia adalah seorang yang bekerja atas nama agama Yahudi, mengejar-ngejar gereja, mengejar-ngejar umat Kristen saat itu, karena dia yakin bahwa umat Yahudi akan pulih kalau orang-orang Kristen itu tidak ada begitu. Nah, dia dalam upaya dia mengejar, suatu saat dia jatuh dari kudanya dalam perjalanan ke Damaskus, ke Syria. Dia jatuh, lalu ketika dia jatuh dia mendengar suara. Dan suara itu menegurnya, dan suara itu mengatakan, Paulus, kenapa engkau mengejar-ngejar aku? Yaitu Kristus gitu ya. Padahal Kristus sudah tidak ada ya, Kristus sudah kita istilahkan naik ke surga. Yep. Nah, lalu dia mengatakan ini sebagai pengalaman ternyata Kristus itu berkenan padanya karena Roh Kristus ya mau menyapanya dan bisa menerima dia yang semula mengejar gereja, sekarang dia jadi ingin menjadi rasul untuk Kristus itu. Nah, jadi ketika dia berubah, dia mengatakan tidak lagi hidup dengan daging. Apa itu daging? Dengan amarah, ya, dengan upaya mengejar musuh-musuh. Sekarang aku hidup dengan roh, katanya. Karena apa? Karena Roh Kristus yang bangkit itu, yang naik ke surga, menyapanya dan menerima dia. Nah, dari sinilah asal muasal istilah Roh Kristus, lalu itu sama dengan Roh yang kudus ya, atau Roh Kudus itu sendiri. Itu kira-kira. Jadi memang ada jejak historikalnya ya. Nah, itu istilah yang tepat sekali. Ini betul-betul ahli sejarah benar. Sejarahnya ada, betul. Jadi tidak datang dari langit begitu saja. Ada jejak historisnya, betul sekali. Dan itu yang kemudian menjadi bagian dari ajaran agama Kristen. Iya, lalu ketika Paulus mengatakan kita tidak lagi dengan daging yang amarah, benci, dendam, ya kita harus mengubah dengan roh yang baru ya, dengan spirit yang baru gitulah ya, yang kita sebut sebagai 9 buah roh itu kan, yaitu kita harus mampu menunjukkan kasih itu ya istilahnya ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi ini momen transformasi yang kiranya juga terjadi pada orang Kristen lah begitu. Oke. Lalu kemudian itu dimasukkan ke dalam kitab suci dari umat Kristen itu. Betul, sendiri. masuk dalam perjanjian baru yang semula adalah surat dan kesaksian Paulus atas peristiwa dia tidak lagi mengejar tapi menjadi rasul bagi Roh Kristus itu atau Roh Kudus itu. Oke. Lalu ketika memang dari kisah historinya seperti itu, Pak Martin ya, apa yang sebetulnya ditujukan gitu? Mengapa kemudian 9 dan mengapa butir-butir ini yang dipilih? Kira-kira adakah pesan tersiratnya secara filosofis kah atau ada tujuan-tujuan tertentunya, Pak Martin? Ya, sebenarnya intinya adalah Paulus dan umat Kristen gitu ya mengalami kasih Tuhan. Ya, semua kita juga mengalami kasih Tuhan ya. Dan itu kita pantulkan ya dengan cara-cara buah-buah roh tadi. Jadi kasih Tuhan kiranya membuat kita juga mengasihi, membuat kita bisa bersuka cita, tapi jangan lupa kita harus juga bisa menahan diri dengan lemah lembut. Jadi kurang lebih seperti jadi kamu juga perlu untuk memantulkan apa yang kau terima dari Tuhan, begitulah. Jangan hanya untuk dirimu, tapi orang lain di sekitarmu kiranya tahu juga lah bahwa kamu ini tidak lagi hidup dalam amarah, tapi hidup dalam kelemah lembutan, kira-kira seperti itu. Ya. Dan itu terdapat dalam perjanjian baru ya Pak Martin ya? Dalam surat Galatia 5. Saya, betul. Ya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 22 sampai 23 di bagian perjanjian baru. Ini kan tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama kasih, kedua sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Betul. Apakah ini konsepnya semacam tingkatan-tingkatan, level-level tertentu atau memang secara keseluruhan memang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya, Pak Martin? Ini kan karena kalau dilihat memang cukup universal ya, maksudnya semua orang juga diajarkan harus kebaikannya juga, melaksanakan kebaikan dan lain sebagainya. Apakah begitu, Pak Martin? Tampaknya buah-buah roh ini hal yang bisa muncul dalam hidupmu gitu ya. Kiranya itu menjadi karaktermu. Sehingga tidak sesuatu yang bersifat wajib,
tapi bersifat ekspresi sejatimu lah gitu ya. Artinya gua banget nih lemah lembut. Nah, karena memang kamu itu ya memahami kasih Tuhan dengan cara menjadi lemah lembut. Gua banget nih sabar gitu. Jadi versinya atau buah roh ini kiranya menjadi ekspresi diri ya, tidak perlu dituntut-tuntut. Kenapa jadi ekspresi diri? Karena sudah menerima kasih Tuhan ya, tunjukkanlah sesuatu darimu gitu ya, tergantung dirimu juga ya, dan tergantung konteksmu mana yang paling tepat sebagai ungkapan dirimu kira-kira. Oke, jadi memang lebih melekat kepada karakter keseharian ya. Betul. Oke, Pak Martin. Nah, tentu dari ke-9 butir ini seberapa penting ya 9 buah roh ini bagi kehidupan seorang Kristen, Pak Martin? Akhirnya penting sekali karena apa? Karena mungkin dalam agama lain juga ya, tidak cukup kita beragama hanya urusan pribadi. Ya, tidak cukup beragama itu hanya aku dan Tuhan, tapi aku dan Tuhan dan sesamaku. Nah, jadi ketika kita mau mengaitkan iman kita dengan sesama kita, bagaimana supaya orang lain tahu kamu itu Kristen, kamu itu beragama, ya kamu itu Muslim? Ada buah-buahnya dong, ada yang bisa orang rasakan, yaitu kelemah lembutanmu, kesabaranmu, ya kasihmu, dan kemampuanmu untuk menahan diri misalnya, itu adalah hal yang kelihatan bagi sesamamu. Jadi itu poinnya. Jadi memang secara horizontal kita bisa itu terapkan istilah yang gitu tepat ya, antar masyarakat gitu ya, Pak Martin ya. Betul sekali. Oke, nah kita tentu perlu nih mendengarkan penjelasan dari setiap buah di butir 9 buah ini, Pak Martin ya. Apa yang dimaksud dari kasih, kemudian apa makna dari sukacita yang tertera sampai ke penguasaan diri, tentu kita akan bahas satu persatu. Wow. Ya, Pak Martin mungkin secara substantifnya. Betul. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Martin jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pak Martin, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita perlu ada penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud sebagai kasih, apa yang dimaksud sebagai sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain sebagainya, agar memang kita punya gambaran entah bagi umat Kristen itu sendiri maupun ya umat-umat lain secara universal, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Silakan Pak Martin. Ya, jadi poin pertama kita diminta untuk berbuah dengan kasih. Nah, buah ini memang datang dari Tuhan sebenarnya. Karena dalam kekristenan, hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan dikasihi. Artinya kita diterima, kita makhluk yang lemah, berdosa, tapi diterima. Ya. Dan karena kita diterima, kita diberi berkat, dan akibatnya kita pun bisa menerima sesama kita, mengasihi gitu ya. Dan kita bisa memberi, memberkatinya dalam kehidupan ini. Jadi itu memang titik ujian yang paling penting dalam kekristenan, karena kekristenan mulai bertolak dari kelemahan kita ditanggung oleh Tuhan, gitu ya. Itu namanya penebusan itu. Makanya kita diterima. Kalau begitu belajarlah menerima orang lain, gitu. Nah, ini penting sekali ya. Kadang-kadang kita kan punya teman-teman kita yang istilahnya mendukakan kita, istilahnya toksik banget kadang-kadang teman kita kan gitu ya. Nah, jadi ujiannya, bisa nggak kau jangan putus asa dulu, walaupun ini toksik, walaupun temanmu itu menjengkelkan, bahkan berhutang. Bisa nggak kau mengatakan, kali ini aku bisa menghapus utangmu. Nah, kali ini marilah kita lebih terus terang dan saling memaafkan, ya, mengampuni. Lapang dadanya ya. Lapang dadanya, betul. Jadi mungkin itu satu ujian terbesar, yaitu buahnya kasih, implementasinya kayak tadi itu. Belajarlah menerima, walaupun memang menerima itu bisa menjengkelkan juga, tapi itulah yang istilahnya kau harus korbankan juga ya untuk orang lain. Memang kita harus berdamai. Berdamai, betul. Nah, terkait sukacita, Pak Martin. Nah, jadi akibatnya memang ada cerita menarik sekali ya. Begitu aku bisa memaafkanmu, gitu kira-kira, aku nggak
penuh dengan kemarahan lagi hidupku, sehingga aku sukacita. Ya, jadi sukacita itu seperti kemampuan kita untuk menerima hidup sebagai pemberiannya dan tidak ngotot gitu ya. Dan jadi sukacita lah gitu, karena hidup aku bisa terima sebagai pemberian Tuhan ya, dan hidup juga memberikan sesuatu padaku gitu ya. Jadi itu Jadi berkorelasi dengan yang poin buah pertama betul, tadi betul, ya. betul sekali. Ada kaitannya. Jadi memang ketika kita sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada Betul. penyakit-penyakit hati tadi terhadap orang lain, maka ya yang timbul adalah sukacita, begitu kita kira. Dan mungkin juga ini kadang-kadang katanya kalau orang Kristen ke gereja itu berusaha pakai baju yang paling bagus gitu. Iya, Karena iya, dia di gereja itu seperti merasa dia diterima, dia dikasihi dan dia diberkati, ya udahlah walaupun orang lain kadang-kadang merugikan saya, udah oke lah gitu. Jadi sukacita dulu lah gitu. Oke. Nah, terkait dengan damai sejahtera. Nah, itu mengakibatkan saya bisa berdamai dengan diri saya bisa lebih tenang ya, lebih kalem dengan diri saya, karena hidup rupanya cukup baik untuk saya karena saya dikasihi. Akibatnya saya juga bisa menerima orang lain yang walaupun menyusahkan, menjengkelkan ya. Itu membuat saya damai daripada saya terus-menerus menuntut sesuatu darinya dan saya terus-menerus menuntut dari diri saya juga gitu ya. Oke, aku harus bisa berdamai dengan diriku sehingga aku lebih tenang lah, kira-kira begitu, lebih Jadi damai memang sejahtera. perbedaannya ada di mana nih antara sukacita dan damai sejahtera, Pak Martin? Sukacita mungkin ekspresi saya gembira karena saya bisa menerima kamu, karena saya juga diterima Tuhan ya, saya diberkati. Nah, kalau damai sejahtera sesuatu yang lebih Dalam batinnya lagi ya. lah, Oke. kebatinannya. Iya. Nah, kesabaran. Nah, ini juga penting juga nih, karena kan hari ini kita bisa melihat banyak sekali orang yang sulit sekali menjaga kesabarannya nih, Pak Martin. Dan itu bagus sekali, istilah sabar itu kan istilah yang juga dekat dengan Quran ya. Betul. Dan itulah momen puasa, momen apapun, dan di situ Menahan diri. apa yang tadi Sultan bilang universal. Nah, di sini kita harus sama-sama bisa bersabar gitu ya. Dengan kita bersabar sebenarnya kita memberi waktu lebih luas gitu ya. Dan orang percaya itu kan kalau dia mau memproses dirinya, waktu akan juga banyak memberkatinya. Jadi dalam Kristen ada dua gagasan tentang waktu nih. Ini soal kesabaran ya. Oke. Ada waktu disebut kronos. Kronos. Kronos seperti kronologinya. Gimana kronologinya? Oke. Yaitu hari Senin, hari Selasa, ya aku harus Rangkaian waktu. Ya, seperti Sultan harus ke studio tiap minggu. Itu kan kronologimu. Oke. Asal katanya dari kronos tadi ya. Tapi juga ada kairos. Itu ketika di tengah waktu itu yang kamu tekuni, yang kau jalani, dalam perjalanan waktumu kau mendapat berkat atau kejutan dari Tuhan itulah. Kau mendapat sesuatu yang sepertinya gak kuduga aku menerima ini. Nah, jadi orang yang sabar adalah orang yang mau menekuni kronologi hidup ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Januari, Februari gitu ya. Tiap hari orang puasa misalnya menekuninya. Tapi di tengah perjalanan itu kita percaya ada yang datang dan mengejutkan dari Tuhan. Kalau kita sabar, tapi kalau belum kita sudah, mana ini semua, selesaikan untukku, yang penting aku, kita justru akan membuat orang lain rugi, membuat kita seolah-olah hanya memusatkan diri sendiri. Tapi orang yang sabar kan orang membiarkan dirinya mengikuti irama waktu, kronologi, dan di situ dia akan menemukan kejutan, kairos dari Tuhan. Kira-kira seperti itu pentingnya kesabaran. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas, tapi ada kairosnya tadi ya. Iya betul. Tapi rutin harus dijalani. Rutinitas juga tentu harus dijalani. Betul. Luar biasa sekali. Nah, kemurahan. Apa itu yang maksud kemurahan? Jadi menurut saya itu istilah yang bagus kalau pakai bahasa Inggris ya, saudara-saudara, itu generosity. Be generous. Jadi kemurahan itu sebenarnya mirip dengan kemampuan kita menerima orang lain apa adanya. Ya. Jadi murah hatilah dengan temanmu. Kalau temanmu itu memang kadang-kadang tidak konsisten, semoga dia dengan kemurahan hatimu
dia bisa lebih konsisten gitu ya, lebih tepat waktu misalnya. Jadi murah hati lah. Jadi jangan memulai menyelesaikan masalah dengan disiplin ya, tapi memulai menyelesaikan masalah dengan oke, kamu terlambat, tapi kiranya lain waktu kita bisa sama-sama tepat waktu. Jadi murah hati, generous ya, berlapang dada lah, dan itu akhirnya membuat kita juga bisa diterima kalau kita pernah salah, pernah tidak konsisten, karena kita juga bisa menerima orang dengan murah hati. Itu penting sekali menurut saya. Kemurahan itu maksudnya berarti murah hati tadi ya, dapat menerima dan tidak berkeras secara pribadi begitu ya Pak Martin ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah jadi kebaikan ini memang good gitu ya. Dan punya dimensi yang sering disebut etis. Artinya begini, baik itu kalau makanan kita share, kita nikmati secara adil gitu ya. Baik itu kalau gaji saya tidak boleh jomplang dong dengan gajimu. Jadi ada hal etis dalam baik itu ya. Jadi baik itu jangan seolah-olah baik bagiku, aku tak peduli denganmu. Tapi baik itu karena dia etis, dia menyimpan keadilan di situ. Gitu ya. Nah, baik sekali kalau rumah saya tidak bocor, tapi baik sekali kalau semua orang Indonesia bisa menikmati rumah yang baik kan gitu ya. Nah, jadi unsur kebaikan tidak hanya soal jadi orang baik ya, jadi orang yang saleh, enggak juga. Tapi saya baik berarti apa yang saya hidupi, ya orang lain juga dapat hidup. Makanan yang saya nikmati jangan sampai membuat orang lain nggak bisa makan gitu ya, karena saya baik sekali nih makanannya enak. Iya, tapi makanan yang baik kalau kamu menikmatinya orang lain juga menikmati loh. Nah, itulah kebaikan yang terkait juga dengan kemurahan hati tadi. Artinya memang wilayahnya bukan hanya tentang benar dan salah, tapi ada baik yang buruknya juga, yang wilayah etisnya yang memang ada wilayah etisnya. Termasuk benar dan salah ya, tapi juga kebaikan yang membuat orang ikut dalam keadilan ya, ikut menikmati apa yang hakmu gitu ya. Orang lain juga bisa ikut. Mungkin benar saja kita makan sendirian. Tapi alangkah lebih baik ketika kita makan, yang lain juga ikut makan. Iya. Dan tidak baik kalau orang lain tidak makan karena kamu makan kebanyakan. Itu yang harus digarisbawahi juga. Kesetiaan. Nah, apa yang dimaksud kesetiaan? Nah, di sini memang kita masuk kepada relasi-relasi yang lebih bersifat individu kepada sesama kita dalam kerjasama. Tapi juga kan memang kekristenan itu menekankan model keluarga yang terbatas ya, artinya monogami. Nah di sini memang ketika konteks Paulus itu memang orang-orang Romawi itu kita tahu kan laki-lakinya seenaknya ya, apalagi dia perwira-perwira, dia bisa kemana saja kan begitu ya. Tapi Paulus mengatakan kita harus punya alternatif lah ini. Kita harus setia pada persekutuan, tapi juga harus setia kepada satu istri, satu suami. Nah di situ memang ada penekanan yang lebih bersifat personal, family ya, dan tapi juga itu mencerminkan kesetiaan kepada Tuhan sebenarnya ya dalam hal ini. Dimasukkan ke dalam ajaran-ajaran agama juga pada akhirnya ya, Pak Martin. Dan kan katanya kekristenan termasuk agama yang paling serius lah dalam hal perkawinan ya, walaupun kita tahu ada perceraian ya, tapi perkawinan sebagai monogami itu menjadi satu katakanlah bukti bahwa kamu dikasihi Tuhan ya, kamu usahakanlah mengasihi istrimu walaupun dan mengasihi suamimu ya, walaupun dia mungkin kadang-kadang mengecewakanmu, mungkin kadang-kadang ya seperti tadi itu ya, ada toksiknya, tapi setialah coba gitu ya, sabar dan nanti prosesnya akan positif gitu lah kira-kira. Nah terkait dengan tadi kesetiaan, kebaikan juga sudah kita bahas, kelemah lembutan. Kelemah lembutan akan kita bahas dan juga penguasaan diri di segmen berikutnya. Kita akan break dulu, Pak Martin. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita lanjutkan, Pak Martin.
ada dua butir buah ya yang belum kita bahas tadi, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Bagaimana kalau terkait kelemah lembutan ini? Nah, Martin. Ini memang sentral sekali ya, Sultan Rifandi. Kenapa? Karena kekristenan itu juga memang berhadapan dengan konflik. Oke. Maksudnya begini. Dalam sejarahnya. Dalam sejarahnya. Karena nabinya Isa atau Yesus itu kan disalibkan, dicederai oleh kekuatan Romawi. Dulu di dalam sejarah dan dalam hidup kerajaan Romawi, penjahat atau pemberontak itu hukumannya mati, disalibkan. Kan gitu. Nah, jadi kekristenan itu bergumul kalau nabinya, pemimpinnya Yesus Kristus itu disalibkan, bagaimana ini maknanya? Kan gitu ya. Pemimpin kita disalibkan, maknanya apa sih? Kan gitu. Orang Kristen bersyukur karena bangkit pada hari ketiga. Nah, yang membangkitkan dia adalah Allah yang di surga, kan gitu ya. Sehingga orang Kristen berkesimpulan, tampaknya kita walaupun dicederai, kita belajar jangan balas mencederai, gitu ya. Sehingga salah satu prinsip yang paling penting dalam kekristenan adalah kau harus belajar mengampuni nih. Kan gitu ya. Menerima orang lain berarti mengampuni, dan kalau begitu ada unsur yang memang kamu diharap tidak memakai kekerasan. Kalau kamu dicederai, bahkan kata Yesus juga kan, kalau pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu. Nah itu mengejutkan sekali itu. Nah itu maksud yang berat sekali. Tapi itu bisa dipraktekkan begini. Katanya begini, kalau pipi kananmu ditampar, kan begini nampar pipi kanan ya, sorry ya, gitu ya. Itu tamparan menghina kan, itu. Tapi kata Yesus, kamu nggak usah balas dulu, tapi berilah pipi kirimu. Nah dengan pipi kiri berarti kamu udah siap, kan gitu ya. Dia tidak bisa lagi begini tapi begini, sehingga kamu bisa meminta pertanggungjawaban. Jadi kekerasan yang kamu alami lebih baik kamu hadapi dengan memintanya bertanggung jawab daripada langsung kamu balas, karena kamu langsung balas nanti dia bisa bawa satu kampung, kamu bawa satu kampung. Jadilah akhirnya peperangan terjadi. Jadi itu memang titik ujian kekristenan, bisa nggak lemah lembut, dalam arti bukan dalam arti kamu lembek, dalam arti kamu jadi kalah dan terhina, tapi kamu lemah lembut dengan memberi kesempatan pertanggungjawaban dan mengurangi kemungkinan bahwa kau harus agresif juga ketika ada orang agresif, gitu ya. Jangan-jangan itu lebih membantu menyelesaikan masalah daripada kamu membalas. Dan ini kalau kita bisa panjangkan sedikit ya, ini kan orang mengatakan mana mungkin ya. Tapi orang seperti Nelson Mandela mencoba mempraktekannya. Kan kira-kira begini Nelson Mandela itu, dulu orang hitam di Afrika Selatan itu dianggap budak dan disiksa. Bahkan konflik rasial yang luar biasa. Lalu tiba-tiba karena perubahan politik, orang hitam yang berkuasa di Afrika Selatan menjadi pemimpin. Jadi kampung-kampung orang putih bule itu udah ngeri saja itu. Udah siap pembalasan mati-matian kan. Tapi Nelson Mandela bilang jangan. Sekarang kita harus menempuh apa yang disebut truth and reconciliation. Kebenaran dan rekonsiliasi. Maksudnya apa? Setiap orang yang pernah dicederai, cari siapa yang pernah mencederaimu, minta pertanggungjawaban. Nah, kan gitu ya. Jangan habisi dia. Nanti kalau kau habisi dia, dia nggak bisa bertanggung jawab. Akhirnya terjadilah pengadilan-pengadilan yang bersifat ini katanya. Dulu tuan itu sebagai pemimpin di perusahaanku pernah memukul aku. Akhirnya bosnya itu datang, ya aku pernah memukulmu. Apa yang kau tuntut? Kan gitu kan sebagai pertanggungjawaban. Mengaku salah. Jadi memang ditempuh dalam jalur yang kebenaran gitu ya. Nah itu dia. Nah itulah kelemah lembutan itu dibutuhkan agar kesakitanku tidak harus segera berarti kesakitanmu, tapi aku mau mengatasi kesakitanku dengan cara kau bertanggung jawab ya. Kau minta maaf ya. Kalau bisa kau ganti rugi, tapi nggak harus mata ganti mata, nggak harus gigi ganti gigi gitu ya. Tapi ada proses, kayaknya kita juga perlu begitu ya. Misalnya di jalanan raya itu kan kadang-kadang
motor sompel, gigi sompel. Iya, betul. Tapi Dan ya- memang ada ungkapan juga Pak Martin ya. Kalau sistemnya adalah mata diganti mata, saya yakin seluruh umat manusia di dunia ini buta. itu dia. Menurut saya hadis itu kalau nggak salah. Iya, Iya, saya pernah dengar itu. Iya. Nah, memang disitulah ada hubungan antara agama kalau begitu ya, Iya, saling belajar ya. Tentu memang kita punya hak membela diri ya, tapi kelemah lembutan ini satu positioning diri yang perlu agar kita nggak usah terjebak dalam habis-habisan terus. Gitu. Dan ini mungkin kaitan sangat erat dengan penguasaan diri berarti. Akhirnya. Karena dengan buah yang terakhir itu ya, Iya, buah yang dengan terakhir penguasaan diri, kemampuan saya untuk menanggung ya. Oke. Dan juga ini terkait dengan toleransi sebenarnya. Jadi apa yang disebut toleransi? Toleransi itu artinya ada hal yang saya tidak setuju denganmu, tapi saya tidak langsung melarangmu dan saya bisa tepos seliro kata orang ya. Saya bisa menanggung yang saya tidak setuju ya. Katakanlah di sebelah rumah saya ada orang yang jual makanan yang saya yakin itu haram misalnya. Oke. Ya saya memang nggak suka itu, tapi saya bisa menerima karena dia tetangga saya. Atau ada orang yang mungkin cara berpakaiannya gitu ya beda dengan cara saya. Saya nggak cocok itu gitu ya. Tapi saya bisa terima karena dia sesama saya. Toh saya nggak harus merasa sakit kalau dia begitu. Toh saya juga bisa punya diri saya, punya integritas saya, sehingga saya bisa menguasai diri saya dan tidak belum langsung marah, langsung itu, tapi saya bisa tepos seliro gitu kira-kira. Jadi memang ya soal perbedaan keyakinan itu soal dapur lah ya kira-kira Pak Martin. Tapi berbuat baik sesama manusia itu taruh di ruang tamu yang kita bisa saling mengenal, kita saling belajar. Dan bisa saling mencicipi. Iya, Jadi betul sekali. penting sekali kalau saya punya tetangga yang murah hati, kan penting sekali itu kan ya. Suatu saat saya perlu sesuatu dari dia, dia perlu sesuatu dari saya juga bisa belajar murah hati ya. Hidup jadi going on kalau itu jadinya. Ya. Oke. Nah terkait 9 yang tadi kita bahas Pak Martin, Ya. kalau dikatakan dari ke-9 itu mana yang kiranya memang harus menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks berwarga negara dengan segala tingkat heterogenitasnya nih Pak Martin ya. Tadi kan ada macam-macam buah-buah butirnya, lalu kemudian kalau kita bisa ambil dalam keseharian itu mana buah yang memang harus kita terapkan dalam konteks menjaga keharmonisan tadi. Kita akan jawab di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ini nggak kerasa udah di segmen 5 ya Pak Martin. Wah, ya. terima kasih. Oke, tadi sebelum break saya sempat menanyakan dari ke-9 butir itu mana kiranya yang memang bisa menjadi semacam DNA-nya dalam menjaga keharmonisan ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting sekali. Karena buah roh ini hal-hal yang keluar gitu ya. Yap. Sementara kalau urusan dengan Tuhan kita katakan masing-masing lah. Itu di dapur kita. Oke. Ini di meja kebersamaan kita. Oke. Dan menurut saya hal yang penting itu tampaknya kesetiaan. Dalam arti begini, orang Kristen kiranya setia dengan keyakinannya, dengan keluarganya. Tapi karena kita percaya bahwa sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar nih, bahwa atas berkat rahmat Allah, makanya kita bisa begini. Makanya rahmat Allah di Indonesia ini, NKRI ini, gitu ya, adalah rahmat yang membuat kita bisa hidup, bisa bertetangga. Marilah kita setia merawat Indonesia ini. Tapi cara merawatnya bagaimana kan itu? Cara merawatnya nggak perlu kita marah-marah, nggak perlu kita keras, tapi kita rawat dengan kelemah lembutan, gitu ya. Ada tetangga kita yang beda agama, beda suku, ya cobalah mengerti, ya tahanlah dirimu, gitu ya, bersabarlah ya. Jadi menurut saya itu nilai-nilai atau ekspresi-ekspresi rohani, ya,
yang kiranya relevan sekali untuk Indonesia. Oke. Jadi marilah kita mengandalkan kesetiaan kita pada satu bangsa, satu negara, satu bahasa gitu ya. Bahasa publik ya, bahasa di rumah bisa bahasa daerah tentu saja. Tapi dengan dengan kesatuan itu cara merawatnya ini kalau boleh merawat dengan rohani, maksudnya apa? Dengan lemah lembut, ya, dengan sabar, dengan kemampuan menjaga diri, menguasai diri ya. Tapi juga tentu saja dengan tadi kemurahan hati itu ya. Be generous to your neighbors gitulah. Murah hatilah kepada sesamamu, kepada tetanggamu. Kayaknya itu kunci yang penting sekali. Itulah kerangka bagaimana kemudian kita bisa menjaga tadi ya, toleransi dan lain-lain sebagainya. Nah, Pak Martin, ini ada satu artikel yang memuat terkait dengan jenis-jenis karunia Roh Kudus. Itu kan berkata-kata dengan hikmat, kemudian berkata-kata dengan pengetahuan, karunia untuk menyembuhkan, karunia iman, karunia mengadakan mukjizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia bahasa roh, dan karunia untuk mengartikan bahasa roh. Apakah jenis karunia Roh Kudus ini sama dengan buah roh yang tadi kita bahas atau memang ada perbedaannya, Pak? Nah, kita begitu bicara buah adalah hal yang kiranya keluar, kan buah itu dari pohonnya ya, keluarlah. Ya. Kalau karunia itu lebih berbicara karena kamu menerima kehidupan rohani bersama Tuhan gitu ya. Kita semua kan yakin kita ini makhluk rohani ya. Selain kita punya buah, kita punya karunia. Karunia itu kalau diterjemahkan bisa dikatakan sebagai gift ya, pemberian yang khusus sebagai talenta. Sehingga kan tidak semua orang bisa mengadakan mukjizat ya. Mungkin hanya beberapa orang dari kita yang bisa misalnya menyembuhkan dengan memberi pijatan, memberi doa. Hanya beberapa orang yang kita bisa punya katakanlah istilah bahasa roh ini ya. Itu bahasa roh itu seperti ungkapan yang mendalam sekali ya tentang apa yang Tuhan kehendaki, dan hanya beberapa orang dari kita yang punya hikmat dan pengetahuan kan, karena tidak semua orang bisa jadi orang pandai misalnya ya. Jadi ini kita yakini bahwa akhirnya sebagai manusia rohani yang dipenuhi roh, kita juga akhirnya memiliki talenta-talenta. Jadi setiap orang di setiap daerah membutuhkan orang yang bertalenta kan itu. Ada talentanya dalam hal olahraga. Dan sekarang kan juga potensi beda-beda berarti. Pak Sultan itu di dunia ini sekarang intelijensia dibagi banyak sekali. Kecerdasan kinetik, bisa main bola kaki, ya, bisa lari. Ada kecerdasan seni, nyanyi, menghibur. Ada kecerdasan matematik, ya kita tahu lah ya, akuntansi. Betul. Nah jadi bahkan ada artificial intelligence. Kecerdasan buatan, yaitu petunjuk jalanan ya. Dengan kata lain, kita akhirnya pasti menemukan kekhususan kita yang kita anggap sebagai pemberian Tuhan, ya, yang nanti membuat kita saling memperkaya kan. Sekarang Indonesia juga sedang mencari talenta Indonesia kan begitu ya, sehingga dia bisa ahli katakanlah menemukan vaksin Nusantara, vaksin merah putih ya, vaksin merah putih itu semua kan adalah ciri-ciri kita punya karunia-karunia itu. Jadi mungkin bedanya kalau yang buah tadi sifatnya keluar begitu ya, kalau yang karunia ini lebih ke dalam begitu kira-kira. Iya, ke dalam jadi milik khas setiap orang. Talenta setiap orang yang membuat dia punya perlengkapan untuk hidup ya, dan untuk membangun masyarakat juga kan, karena ada talenta kecerdasan, olahraga, seni kan gitu ya. Bahkan sekarang ada juga talenta katanya interpersonal. Kita butuh sekali orang yang bisa memahami orang lain ya. Karena sekarang kan orang banyak yang stres juga nih. Kita membutuhkan orang yang bisa mengerti beban-beban jiwa kita misalnya. Luar biasa sekali. Pak Martin, terakhir mungkin ini menjadi closing statement ya Pak Martin kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan ini dari awal sampai akhir, bagaimana kemudian kita bisa menempatkan 9 buah ya yang tadi kita bahas dan kita sisir satu persatu dalam kehidupan kita sehari-hari agar itu tadi tercipta sebuah keharmonisan, tercipta sebuah toleransi di mana percikan-percikan konflik, percikan-percikan gesekan antar agama ya, dan segala macam perbedaan itu tidak dapat terjadi gitu loh. Apapun mungkin di agama Islam atau di agama lain mungkin memiliki nama, penamaan dari masing-masing
ajarannya begitu ya, tapi dalam konteks ini di 9 buah roh ini bagaimana kemudian kita menempatkannya dalam satu kerangka keindonesiaan yang akan mengeratkan. Silakan, Pak. Saya kira memang karena ini juga berakar pada kekristenan, tapi juga berakar pada agama-agama lain, maka generosity, kemurahan hati itu satu watak yang kiranya jadi buah begitu orang hadir bersama sesamanya. Murah hatilah kamu, artinya terimalah orang lain karena kamu diterima Tuhan, dan jangan menuntut dulu tapi berbagi sesuatu ya, agar darinya bisa terjadi saling berbagi, dan itulah apa yang disebut Indonesia yang tangguh, karena setiap orang akan mengeluarkan yang terbaik dari dirinya karena kemurahan hatinya. Dan menurut saya itu akan lebih membuat kita ini bukan hanya disukai Tuhan, tapi juga disukai oleh sesama kita sebangsa setanah air. Begitu saja menurut saya. Dan terjadi keharmonisan antar masyarakat. Tentu saja, karena orang mencari apa yang aku bisa bagikan ya, ya, dengan kemurahan hati. Bukan mempersoalkan setiap perbedaan-perbedaan. Iya, dan bukan juga jadi dengki ya pada orang lain, tapi apa yang aku bisa bawa nih. Gitu. Terima kasih banyak Pak Martin, luar biasa sekali pelajarannya. Nggak kerasa ngobrolnya ini ngalir ya, jadi tidak berat obrolannya. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Martin tadi ini dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu ingat, jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala penyakit ataupun virus yang ada di Indonesia. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.